Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta live streaming. Dan selamat datang Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat pada poin 19. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 9 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Sesudah ibadah dilanjutkan kunjungan kasih ke keluarga almarhumah Albertine Gau Rombelayuk atau Mama Bride Alorante atau Nenek Taning atas perhatian dan kehadiran para lansia. Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Pada poin 21, ibadah bulanan persekutuan kaum bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 17 WITA. Tuan rumah kelompok pelayanan 1 di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota persekutuan kaum bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-23, pelayanan pemberkatan perkawinan. Pertama, Saudari Laurensi Gloria Natalia, anak dari Bapak Ardin Saladan dan Ibu Elizabeth Rante, dengan Saudari Aldi Podang, anak dari Bapak Samuel Podang dan Ibu Alfrida Tandiallo, dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 9 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12.30 WITA di Toraja Hiltera Hotel. Yang kedua, Saudara Noel Rido Rataba ST, putra dari Bapak Penatua Thomas Rataba dan Ibu Elni Bela, dengan Saudari Winnie Taruk Lembang, putri dari Bapak Thomas M. Taruk Limbong dan Ibu Ani Seran, dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 9 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Dadi Makassar. Syukuran keluarga dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 12 WITA di gedung A. Pande Lostre. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-24, pundi khusus atau pundi 4 pada hari ini Minggu 2 Juni 2024 diperuntukkan kepada panitia sekolah Alkitab liburan dan perseni SMGT Klasis Rantepao yang akan dilaksanakan pada hari Senin dan Rabu, hari Senin sampai Rabu tanggal 17 sampai 19 Juni 2024 di halaman gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas dukungan dan partisipasi segenap warga Jemaat Rantepao diaturkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin yang ke-25, persembahan aksi Pangiuk Gereja Toraja dijalankan 2 kali setahun, yaitu bulan April 2024 dan bulan Oktober 2024 untuk membayar pendeta dan pegawai Gereja Toraja yang pensiun atau purna bakti. Mohon kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengambil amplop persembahan aksi Pangiuk di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota kelompok selnya. Untuk informasi selanjutnya,
Silakan Bapak Ibu membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Masih dalam masa-masa penghayatan Pentakosta, bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk terus menuntun, menguatkan, dan memberi semangat untuk terus bersaksi tentang karya Allah di dalam Yesus Kristus. Maka marilah juga dalam bingkai tema terangnya yang bercahaya, kita menaikkan pujian syukur kepadanya, memuliakan Tuhan dengan melantunkan pujian kunyanyi haleluya. Mari saya jemput bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Saudara-saudara, kita telah mendapatkan anugerah Tuhan. Namun sadar atau tidak sadar, kita sering menyakiti dan melukai hati sesama. Kita telah mengecewakan Tuhan, tidak hidup dalam kekudusan. Bukan lagi keinginan Tuhan yang kita lakukan, namun keinginan kita sendiri.
sehingga menjadikan kita hidup dalam kepura-puraan. Saudara-saudara, marilah dengan hati yang tulus kita datang mengakui dosa di hadapannya dan memohon pengampunan. Ya Tuhan, kasih dan pengampunan. Sucikanlah kami yang berdosa ini, tuntunlah kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Amin. Amin. Mampirlah dengar doaku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Bila kulihat bintang gemerlapan, Pemberian dalam penebus.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup anugerah Tuhan ini, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita dari 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dan 13 sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca secara antifonal, kelompok kiri saya dan kelompok kanan. Yang di tengah berbagi. Kelompok kiri, kelompok kanan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dalam berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sama-sama kita Amin. katakan amin.
Mari saudara-saudara kita mempersiapkan bacaan Alkitab. Ulangan 5 ayat 12 sampai 17. 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai 12. Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di hari yang Engkau kuduskan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus melalui ibadah. Baik kami yang ada di dalam ruangan ini, yang ada di gedung pelayanan, yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, agar firman-Mu yang diperdengarkan sungguh-sungguh menjadi bahagian kami. Dan kami anak-anak-Mu hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Ada sedikit kekeliruan pada pengetikan. Seharusnya Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan dalam Alkitab versi terjemahan baru 2. Firman Tuhan. Pelihara dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, lembumu atau keledaimu, segala hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu, supaya hambamu laki-laki atau perempuan beristirahat seperti engkau juga. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Amin. Dua Korintus pasal 4 ayat 5 sampai 12. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal
kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Haleluya. Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat yang ke-6. Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat yang ke-6. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Amin. Selamat malam.
Salam sejahtera untuk kita semua. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bahagian firman Tuhan yang kita sudah baca menjadi pokok penekanan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai 12 yang diberi satu tema, terangnya telah bercahaya. Parang tu arangna. Terangnya telah bercahaya. Ya, ada ungkapan saya biasa dengar, dia sudah mulai bersinar, atau dia telah bersinar. Itu biasanya diungkapkan bagi orang-orang yang sementara meniti karir, atau berusaha, atau membuka sebuah usaha, atau yang sementara dalam pekerjaannya. Kalau usahanya itu sudah mulai bangkit, sudah mulai bertumbuh dengan baik, ya kadangkala orang katakan, usahanya sudah mulai bersinar. Atau kalau ada seorang misalnya di kepolisian atau tentara, kadangkala kita mendengar bahwa itu anaknya si A atau anaknya si B di kemiliteran, sangat bersinar. Atau polisi, dia sangat bersinar. Mengapa dikatakan bersinar? Karena cepat naik pangkatnya. Mengapa cepat naik pangkatnya? Karena memang dia berprestasi. Ya, dia hebat. Sehingga orang katakan, dia bersinar di kepolisian itu. Anaknya tetangga di sana. Termasuk ada anggota jemaat di sini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang menjadi terkenal dan dianggap bersinar itu adalah sebuah ekspresi pujian. Dan itu karena memang berprestasi dan sesuatu yang memang terpancar dari dalam dirinya. Bukan karena lain-lain. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat keempat dari 2 Korintus pasal 4 mengatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terangnya telah bercahaya. Menjadi pertanyaan bagi kita sebagai jemaat Tuhan, apa ciri-cirinya kalau pada seseorang terang Tuhan itu bercahaya? Apa ciri-cirinya pada diri kita? Pasti ada tandanya. Tentu kita bisa mengungkapkannya satu demi satu. Misalnya kita katakan bahwa pada diri orang itu terang Tuhan bercahaya kalau dia selalu melakukan perbuatan yang baik. Atau misalnya kalau dia seorang pemuda, pada diri orang pemuda itu terang Tuhan bercahaya kalau dia pergaulannya bagus. Menghindari pergaulan yang buruk. Atau dia sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, dia rajin belajar. Karena dia sadar bahwa dia diharapkan oleh orang tuanya, oleh papanya, oleh mamanya, oleh saudaranya, oleh orang yang ada di belakang. Jadi dia harus rajin belajar. Supaya di kemudian hari dia juga menjadi pemuda yang bersinar. Karena berprestasi. Atau mungkin kita katakan bahwa terang Tuhan bercahaya pada orang itu kalau dia melakukan tugasnya dengan baik tanpa sungut-sungut. Banyak orang kan senang melaksanakan tugas pekerjaannya. Misalnya majelis gereja di jemaat Rantepo di sini banyak yang sudah lansia tapi rajin. Apalagi yang muda. Ya. Tapi tidak sedikit juga kita jumpai ada orang yang melaksanakan tugasnya. Memang sudah tugasnya tapi dia lakukan dengan bersungut-sungut.
Dan kalau orang melakukan sesuatu dengan bersungut-sungut, ya itu merugikan diri sendiri. Atau terang Tuhan itu bercahaya pada orang itu kalau tutur katanya baik, menyejukkan, menyenangkan. Beda kalau misalnya sedikit-sedikit dia marah, dia ini, kata-katanya itu selalu menggigit, ya, selalu merusak pikiran, tidak menyenangkan, sehingga kadangkala kalau orang itu berbicara kita mau menutup telinga kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sekarang Rasul Paulus berbicara tentang terang, berbicara tentang cahaya, terang atau firman Tuhan atau Injil. Kalau kita perhatikan dalam Mazmur 119 ayat 105, di situ dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Itu berarti begitu pentingnya firman Tuhan harus menerangi jalan kehidupan kita supaya kita dapat berjalan pada jalan yang benar. Itulah sebabnya begitu pentingnya kita datang beribadah atau mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan supaya kita tahu bagaimana semestinya kita harus menjalani kehidupan ini. Bahwa kalau kita melakukan itu tidak benar misalnya, sehingga kita harus jauhi. Itu harus kita lakukan karena memang itu yang benar, itu yang bagus, itu yang tepat, itu yang menyenangkan hati Tuhan, dan itu akan menguntungkan kita. Rasul Paulus berbicara tentang terang, berbicara tentang Injil. Injil yang selalu diberitakan itu adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar yang menyenangkan. Jadi kalau ada orang sedikit-sedikit menyampaikan berita yang justru mencemaskan, berarti itu bukan Injil. Injil itu adalah berita sukacita, berita yang menyenangkan, menyejukkan hati, menggembirakan. Jangan sedikit-sedikit kita menakut-nakuti orang. Kalau kau lakukan itu, nanti kau masuk di neraka. Kalau kau melakukan ini, nanti kau masuk di neraka. Ya, jangan sampai ada yang merasa tersinggung karena saya tunjuk ke bawah. Ya, kan ada orang sedikit-sedikit begitu. Seolah-olah surga diciptakan oleh Tuhan hanya untuk dia. Dan menganggap dirinya dialah yang paling benar dan orang lain salah tius. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, terang itu telah diterima oleh orang-orang di Korintus melalui pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan dengan Injil yang mereka telah dapatkan, hidup mereka menjadi lebih baik. Karena mereka telah melihat dan mereka bisa membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Dan jalan yang benarlah itu yang harus mereka lakukan. Jadi Injil yang telah diberitakan di Korintus itu telah membuat orang Korintus hidupnya menjadi lebih baik. Sama halnya dengan kita orang Toraja, Injil yang datang diberitakan dulu oleh Sending di Toraja tahun 1913 telah membuat orang Toraja menjadi luar biasa. Saya katakan luar biasa karena dengan Injil yang berbarengan dengan pendidikan, yang berbarengan dengan kesehatan datang dibawa oleh Sending di Toraja di sini, telah membuat Toraja ini betul-betul mengalami kedahsyatan pembaharuan. Ada begitu banyak orang Toraja yang telah bersinar di berbagai tempat. Di kepolisian lah, tentara lah, profesor lah, doktor lah, pengusaha lah. Termasuk banyak orang Toraja yang kita tinggal di Toraja juga ini bersinar. Menjadi orang yang sukses, sukses dalam kehidupan ini, sukses dalam rumah tangga, sukses bersama dengan keluarga kita. Sehingga kadangkala kita mendengar dalam suatu keluarga, oh ya tuh si A, dia adalah bintangnya keluarga kami. Karena dia orang sukses.
bangga menceritakan kalau ada putranya atau putrinya yang sukses besar di luar, apakah itu di Jawa, di Kalimantan, atau di Papua, atau di luar negeri. Keluarga lalu mengatakan, itu Pak Pendeta, dia adalah bintangnya keluarga kami. Bintang yang bersinar, tentu bukan bintang yang redup. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik orang-orang yang memancarkan terang Tuhan dalam kehidupannya maupun oleh warga jemaat yang telah menerima Injil di Korintus, oleh karena pemberitaan Rasul Paulus, semuanya itu oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, maka hidup kita akan dibaharui dari pola hidup yang lama ke pola hidup yang baru, dari yang gelap menjadi yang terang. Sehingga kalau ada orang yang menuding Rasul Paulus, khususnya kepada orang-orang yang tidak senang melihat orang bahagia, tidak senang melihat orang sukses, ada orang yang hadir di tengah-tengah jemaat di Korintus mengatakan, kenapa didengar itu Rasul Paulus? Nah dia itu melakukan pemberitaan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, supaya dia menjadi terkenal. Dan Rasul Paulus tidak pernah berpikir hal yang demikian. Karena dia sadar, biarkanlah Kristus itu semakin besar dan dia semakin kecil. Biarkanlah Kristus itu semakin ditinggikan dan dia semakin rendah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus juga tidak berdiam diri, tapi dia menyatakan pembelaannya. Ada dua hal yang dia ungkapkan. Pertama, dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa pokok pemberitaan saya ialah Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan, itu berarti dia adalah penguasa. Dan kalau dia adalah penguasa, maka segala sesuatunya tidak ada yang tersembunyi di pemandangannya, dan dia dapat mengendalikan semuanya. Yang kedua, Rasul Paulus mengatakan bahwa saya ini hanyalah seorang hamba. Hamba itu dalam bahasa Yunani doulos, seorang hamba. Dia hanya melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Seorang hamba taat sepenuhnya 100% sesuai dengan apa kata Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi orang untuk mengatakan bahwa si Rasul Paulus itu mau memperkenalkan dirinya. Karena itu saudara-saudara, harta rohani itu, Injil itu, firman Tuhan itu, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa itu disimpan dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat, apa bahasa Torayna kita di Toray itu, kurin tanah. Bejana tanah liat itu adalah tempat untuk menyimpan sesuatu. Pada zamannya Rasul Paulus dulu. Makanya dia mengatakan bahwa harta rohani Injil itu disimpan dalam bejana tanah liat. Suatu kesadaran bahwa Rasul Paulus dan pemberita Injil lainnya adalah orang yang fana, adalah orang yang berdosa. Yang disampaikan oleh mereka itu adalah harta rohani, kehidupan yang kekal atau Injil. Sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Dan Alkitab memang telah menyaksikan bahwa yang dipakai atau yang biasa dipakai oleh Tuhan dalam menyampaikan Injil atau berita sukacita, biasanya itu dipanggil dari yang tidak terpandang oleh dunia ini. Contoh saja misalnya Paulus. Paulus itu sebenarnya di mata orang Kristen, orang yang ditakuti. Setiap kali mendengar namanya Saulus, apalagi kalau sudah hadir di depan mereka, sudah mencemaskan, menakutkan. Karena dia membenci pengikut Yesus, dia membenci Yesus. Dia berupaya untuk melenyapkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi justru dia yang dipakai oleh Tuhan. Ini luar biasa, Tuhan melakukan yang tidak lazim bagi dunia ini. Ketika Tuhan Yesus baru lahir dalam kandang domba di Bethlehem,
Informasi pertama bukan disampaikan ke kalangan istana atau orang-orang besar, tapi disampaikan kepada para gembala. Orang yang tidak terpandang. Beda dengan gembalanya kita di Toraja, pada umumnya terpandang. Apalagi kalau punya kerbau belang. Ya. Tapi gembala di dunia Palestina di sana itu adalah orang yang tidak terpandang, tidak diperhitungkan. Karena mereka hanya dianggap bergaul dengan binatang. Jadi apalah yang mereka tahu. Tapi justru kepada mereka lah berita itu disampaikan pertama. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak katakan kepada ahli Taurat, siapakah yang kira-kira bisa kita panggil dari kalangan kamu di sini? Yang muda-muda atau yang energik? Ya. Tapi yang Yesus pilih ya nelayan. Orang yang hanya sibuk dengan urusan tangkap-tangkap ikan. Ya. Yang dipilih oleh Tuhan Yesus adalah pemungut cukai. Orang yang dianggap sebagai orang yang berdosa. Ya. Jadi yang dipilih oleh Tuhan, yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi muridnya, untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi hamba-hambanya. Orang yang sebenarnya tidak terpandang, tapi kepada mereka lah dipercayakan harta rohani. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau demikian yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang yang dipilihnya adalah orang-orang yang terpandang, maka kita semua yang ada di sini, entah sebagai majelis gereja atau pengurus-pengurus gereja, kita harus menyadari bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Sebenarnya ini adalah anugerah, bukan karena prestasi kita. Tidak ada di antara kita yang mengatakan bahwa saya dipilih oleh Tuhan karena titel saya ini, karena pangkat saya ini, karena saya adalah orang terpandang dari kampung saya, karena saya adalah orang kaya. Tidak. Kita semua ini adalah bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu adalah sesuatu yang rapuh, gampang retak, gampang pecah. Kerapuhannya itu bisa terjadi karena keangkuhan, karena kesombongan. Mungkin karena menganggap diri sebagai orang kaya. Sadarlah, di atas langit itu masih ada langit. Ya. Kalau ada yang menganggap dirinya di sini saya adalah yang paling cantik, nah bilang Wati, korek. Ya. Iya. Datang mentama putri Indonesia kelah. Memang cantik, tapi itu hanya karena pemberian dari Tuhan. Ganteng, iya ganteng, ya. Tapi itu hanya karena pemberian Tuhan. Sama, ganteng, cantik, semua yang ada di sini. Tapi orang gantengnya Tuhan, orang cantiknya Tuhan. Apalagi kamu yang masih muda-muda, mungkin ketika mau berangkat dari rumah tadi, setelah pakai baju, pakai celana, lalu kemudian berputar kiri kanan di cermin, baru kemudian datang di sini. Ada lagi saya ke kamar mandi tadi. Ada lagi yang beberapa kali berputar di kamar mandi di cermin tadi baru ke sini. Ya, seorang laki-laki. Ya. Jadi itu yang saya lihat tadi, seorang laki-laki, tapi tidak perlu saya sebut nama di sini. Bisa inisial, orangnya agak tinggi. Ya. Dan memang orangnya sangat ganteng. Ya. Kalau saya lihat dalam ruangan ini, tapi ya yang lain juga sama begitu. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, itu kerapuhan. Kita bisa menjadi sombong siapapun kita. Apalagi kalau diacung-acungkan jempol, itu adalah awal daripada kejatuhan. Atau misalnya kalau kita orang materialistik, sedikit-sedikit materi, sedikit-sedikit uang, seolah-olah kalau tidak ada uang tidak bisa lagi bergerak, ya. Padahal misalnya gereja Toraja ini bertumbuh berkembang hingga pada saat ini pertumbuhannya sangat pesat. Yang dipakai oleh Tuhan dulu adalah orang-orang yang sangat sederhana. Tapi dipakai oleh Tuhan menjadi luar biasa. Lalu kemudian gereja ini bertumbuh berkembang. Lalu kemudian memancarkan cahayanya di berbagai tempat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang percaya yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, terang Tuhan telah ada pada kita semua. Tugas kita ialah bagaimana kita memancarkan cahaya itu.
Bagaimana kita memancarkan cahaya itu dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, di tempat kerja kita. Misalnya sebagai seorang pemuda, pancarkanlah terangmu itu melalui pergaulan. Sebab kalau salah bergaul, bisa gigit jari. Ya, kalau salah bergaul. Apalagi kalau Nabi bilang, Dek, kalau kau betul-betul sayang saya, iyahkanlah semua yang kukatakan kepadamu. Jangan ku percaya itu. Apalagi kalau dia ngajak nanti bilang, kita pergi di tempat yang agak remang-remang, tinggalkan kau itu, putuskan saja. Masih banyak yang menunggu. Ya betul, ya. Cuman ya kadang-kadang tidak nyambung karena tidak ada PHB. Jadi begitu pentingnya PHB sekarang. Kalau ada yang mau jadikan saya menjadi PHB, ya bisa juga bisik-bisik. Ya, tapi ya berbayar. Ya, toh berbayar, terima kasih. Itu kan doa kita juga semua. Ya, jadi ya terang pemuda itu bercahaya misalnya misalnya melalui belajar dengan sungguh-sungguh. Karena memang tugas pokoknya kok. Jadi kalau ada seorang pemuda atau pelajar atau mahasiswa, lalu kemudian dia bermain-main dengan pendidikannya, sulit untuk bersinar di waktu yang akan datang. Sulit untuk bersaing dengan orang lain. Sulit untuk berkiprah nantinya. Karena dia punya senjata tidak dipersiapkan dengan baik. Dia punya anak panah itu tidak diruncingkan dengan baik. Ya, Mazmur 127 itu di Israel itu. Ya, wajib militer. Apalagi laki-laki, sedangkan perempuan itu wajib militer. Karena negara yang selalu dengan perang. Dan orang Israel itu rupanya, menurut informasi yang saya dapatkan waktu saya ke sana tahun 2015, kalau kami di Israel itu kalau ada perang besar kami hadapi ya. Yang di luar itu berusaha untuk datang. Paling tidak dia kirim sesuatu untuk mendukung kita punya perjuangan. Karena memang semangat nasionalismenya sangat tinggi. Dan memang mereka adalah orang yang hebat karena mempersiapkan diri dengan baik. Senjata mereka memang runcing. Sebab bagaimana kita bisa berhadapan dengan musuh kalau kita tidak punya senjata yang diandalkan. Ya, saya sering menyampaikan itu teman saya dulu kasihan karena bahasa Inggrisnya kurang. Lalu kami dikasih tinggal di tengah jalan gara-gara mau si itu nama bahasa Inggris, nah ternyata si degree, nah kami ya stopir, kau mau apa terus hidete, nah kau tapu bahasa Inggrisku, kuku apa kamu dona boleh pakai mulo pempir mau kupukan dete, ya. Sebelum saya datang jadi pendeta di Jemaat Rantepo, saya sudah pernah sampaikan, ya tuh sang maneku tuh nenek bang kukuan, kue sang mane, dah mau rombok leh kan ule, kuku aku dulu kata biasa nolompak karena itu terus maromin aku malai, karena saya menjaga jangan sampai dia banyak bicara nanti dan tidak aku tahu menjawab. Ya, nanti orang bilang itu orang di sana ternyata tidak ada bahasa Inggrisnya, nah berani-berani ya mengumpan terus untuk berbicara dengan dia. Nah, kita semua ini sebagai orang percaya terang Tuhan telah ada pada diri kita. Kita dituntut atau tugas kita ialah kita harus memancarkan terang kebenaran itu dalam kehidupan kita. Kita harus memancarkan terang kehidupan itu dimanapun kita berada. Kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau demikian menjadi pertanyaan bagi kita semua. Sudahkah saudara-saudara memancarkan terang itu dalam kehidupannya? Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita tunduk kepala sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita terus bertanya dan bertanya pada diri kita. Bahwa dengan terang, dengan Injil, dengan berita sukacita yang kita telah terima, yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, tugas kita ialah bagaimana kita melanjutkan terang itu supaya orang yang ada di dalam kegelapan juga bisa berjalan dalam terang kasih Tuhan.
Dan kalau kita semua ini yang telah dipercayakan oleh Tuhan menyampaikan terang itu, kita harus menyadari bahwa kita hanyalah bejana tanah liat. Kita adalah manusia yang rapuh. Kita adalah manusia yang berdosa, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan tugas tanggung jawab itu untuk kita sampaikan kepada sesama kita manusia. Terangnya telah bercahaya dan terus bercahaya di dalam hidup kita dan di dalam dunia ini. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang Yesus telah ajarkan kepada kita demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang putih surat, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya Allah yang kekal. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Kita akan bersama-sama menyatakan tanda ucapan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelumnya kita dituntun satu firman dari 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat,
supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sambil kita memberikan persembahan, kita iringi dengan melakukan bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita ulangi dari ayat 1. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji hormat kami terus persembahkan kepadamu Tuhan,
oleh karena kasih setiamu yang sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Puji-pujian kami kumandangkan kiranya terus menyenangkan hati Tuhan dan menggembirakan kami anak-anak-Mu. Berita firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan. Ya Roh Kudus, tanam baiklah dalam hati kami. Dan mampukanlah kami untuk memancarkan terang Injil dalam kehidupan kami. Supaya kehadiran kami sebagai anak-anak ketebusan-Mu dimanapun kami berada, sungguh-sungguh kami boleh menjadi berkat. Sungguh-sungguh menjadi kehadiran yang menyenangkan, menjadi kehadiran yang dirindukan oleh orang lain. Ya Bapa dalam surga, semua yang mengambil bahagian dalam ibadah ini, Engkau memakai kami menjadi hamba-hamba-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah bejana tanah liat, tapi kami bersyukur Tuhan memperkenankan kami dan menganugerahkan kepada kami peran yang boleh kami perankan melalui tugas pelayanan. Semua yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada dalam ruangan ini, yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada, yang ada di gedung pelayanan, kami sungguh percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyayangi kami semua. Berkati kami sebagai ayah, sebagai ibu. Mampukan kami mengangkat tugas tanggung jawab kami dengan baik. Berkati para orang tua kami sebagai orang-orang yang lanjut usia, baik yang hadir dalam ibadah ini maupun yang ada di rumah atau dimanapun mengikuti ibadah pada saat ini. Supaya dengan usia lanjut yang mereka alami, sungguh-sungguh diterima dengan penuh rasa syukur bahwa Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai mereka dalam perjalanan kehidupan mereka hingga pada saat ini. Dan kasih Tuhan pasti tidak akan pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan para orang tua kami dan bagi kami sekalian. Kami berdoa bagi yang sementara sakit, bagi yang sementara bergumul karena kematian orang-orang yang dikasihi. Kuatkan dan hiburkan mereka Tuhan. Berkati anak cucu kami yang sementara bertumbuh, hindarkan dari sakit penyakit supaya bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Anak-anak kami yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, bagi yang ada di Toraja, dimanapun mereka berada, Engkau sertai perjuangan anak-anak kami, supaya dengan sungguh-sungguh mereka belajar, dan apa yang dicita-citakan mereka boleh raih pada saatnya. Mereka yang sementara berjuang mencari pekerjaan, atau sementara mengikuti tes, Tuhan menolong anak-anak kami semua. Karuniakan semangat kepada mereka. Yakinkan mereka Tuhan bahwa Engkau punya rancangan dan rencana yang indah bagi mereka. Sehingga perjuangan mereka terus mengandalkan Tuhan. Karena kami sungguh percaya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang mungkin lalai dalam mempersiapkan diri menyongsong masa depannya. Engkau sadarkan mereka Tuhan, yakinkan mereka Tuhan, bahwa kalau mereka tidak mempersiapkan diri mereka, mereka akan menghadapi masa depan ini dengan tidak ada harapan. Dan biarlah mereka juga boleh berlomba-lomba bersama dengan teman-temannya untuk menyongsong masa depan dengan mempersiapkan diri dengan baik. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bagi para orang tua kami dan saudara-saudara kami yang sementara sakit, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, yang sementara dalam pemulihan. Bapak Hosea Kareng, Bapak M. Lindung, Ibu Lince Bari Seruru, Ibu Maria Limbong, Ibu Ulfatakke, Bapak O. Oni Allolinggi, Bapak D. Anwar Sanusi, Ibu Agustina Sambolangi, Ibu Marta Koobi, Bapak Dolo Pabidang, Bapak JB Rantebungin, Ibu Paulina Lapu, Bapak Yoram Paratte, Ibu Diaken Yukarni Lolok, Ibu Dina Sura Saranga, Ibu Yolanda
Ibu Diaken Nesti Tasinan, Bapak John A. Lande atau Papa Amargi, Ibu Magdalena Dalima, anak kekasih Sukma, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Kami yakin Tuhan mengetahuinya. Nyatakanlah pengasihan-Mu bagi mereka Tuhan, supaya mereka boleh kembali pulih, mereka boleh kembali sehat menjalani kehidupan ini. Pelayanan sepekan ke depan kami berdoa, Tuhan menolong kami semua, baik sebagai majelis gereja, pengurus SOIG dan guru-guru sekolah minggu. Biarlah boleh mempersiapkan pelayanan dengan baik, dan di dalamnya Tuhan yang selalu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang tengah mempersiapkan diri untuk dilangsungkannya pemberkatan perkawinannya, Saudari Lawrence Gloria Natalia dengan Saudara Aldi Podang pada tanggal 15 Juni. Demikian juga dengan Saudara Noel Rido Rataba dengan Saudari Winnie Taruk Limbong juga pada tanggal 15 Juni. Kami mohon Tuhan Engkau campur tangan dalam rencana ini supaya boleh dilangsungkan dengan baik dan semuanya menjadi kemuliaan hanya bagi Tuhan sendiri. Saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia dalam sepekan ini, khususnya pada hari ini 2 Juni, Rianto Arrang Linggi, Angelika Gabriela B. Padang, Axel Acunai Giovanni, Aris Paliling, Yuni Eka Pratiwi, Elkianus Palulungan, Megan Kandira, Mariani Rantiallo, Melsanto, Arjuna Pratama Galenta, Junivita Kalak Lembang, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Toraja, khususnya sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan sidang raya. Berkatilah panitia dan Gereja Toraja pada umumnya, bahkan masyarakat Sang Torayan, supaya mempersiapkan diri menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan sidang raya persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Ya Bapa kami dalam sorga, sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Tuhan menuntun, Tuhan menghantar kami, supaya kami boleh pada tiba di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh melaksanakan tugas pelayanan. Bahkan Tuhan memperkenankan kami untuk menyatakan tanda syukur kami melalui pundi persembahan. Biarlah semua yang kami persembahkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa syukur kami, ini syafaat kami kepadamu. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari sidang jemaat saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan melakukan kidung pujian Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh kegembiraan. Jadilah terang yang bercahaya bagi semua orang dimanapun kamu berada. Kiranya Tuhan menolong. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita, mari kita melakukan Kidung Jemaat 338. Marilah, marilah hai saudara. Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam